ganjil seperti apa, itu sudah saya kirim, ya. Nah, kemudian, setelah ketemu, kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan tren, Y sama dengan A plus BX, di mana tahun 99 ini adalah, 150 ini A, B-nya 25, X-nya 5, ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya metode momen, ya, yang kedua ini analisa trennya adalah metode momen. Kak, ini kan kemarin belum sempat Ibu jelaskan ya? Sepertinya belum. Nah, kemudian, kalau kita lihat di sini ya, metode momen ini Y-nya sama dengan A plus BX ini sama dengan tren yang sebelumnya semi average. Jadi seperti yang Ibu bilang bahwa persamaan tren sama, yaitu A plus BX. Yang membedakan adalah cara mencari A dan B-nya. Ya, di sini ada sigma Y. Nah, sigma Y ini, N kali A ditambah B sigma X, ya. Sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat, ya. Jadi di sini sigma Y sama dengan N kali A ditambah B sigma X, dan sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat, ya. Nah, kemudian, contoh soalnya, ini data historis ya, tahun 94 sampai 98, ini data historis. Kemudian penjualannya ini selama 5 tahun, 130 sampai dengan 170 ini, ya. Jadi penjualan ini, adalah merupakan variabel X, variabel Y, ya. Nah, karena tadi di sini ada sigma Y, makanya di sini dibikin tabel, ini penjualan ini sigma Y-nya adalah 760. Sedangkan X-nya, indeks waktunya, kalau di semi average itu harus dibagi 2 dulu, ditentukan nolnya di tengah-tengah. Kalau, untuk metode momen ini, tahun pertama ini 0, ya. Tahun kedua 1, tahun ketiga 2, tahun ketiga tahun ketiga 2, tahun keempat 3, tahun kelimanya 4, dan seterusnya tergantung dari, apa namanya, data historisnya itu ada berapa tahun. Nah, kemudian karena tadi juga ada di, apa namanya, di rumusnya itu ada sigma XY, makanya di sini XY-nya juga dicari. Sigma XY di sini Y kali X ya, yang pertama ini 94 0, 95 145 dan seterusnya, ya. Sehingga di sini didapatlah sigma XY. Sigma X-nya juga sudah didapat dari, indeks waktu yang X tadi, ya. Sigma Y, sigma XY sudah ketahuan, sudah dapat hasilnya ya. Kemudian kita mencari sigma X kuadrat. Kenapa nggak ada sigma Y kuadrat? Karena memang tidak ada dalam rumus, makanya nggak perlu dicari, ya. Nah, sigma X kuadrat di sini, ini hasilnya, ya. Sigma X kuadrat ini hasilnya adalah 30. Nah, karena sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat sudah ketemu, maka ini langsung dimasukkan rumus, ya. Ini rumusnya, sehingga di sini ada, seperti ini ya, sigma Y sama dengan NA plus BX, B sigma X, ini ya setelah dimasukkan, angka-angka dari sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, dan seterusnya. Kemudian dilakukanlah di sini eliminasi, ya, untuk mencari harga A dan B-nya. Ya, ini kok nggak kesimpen ya? Bentar. Ini B-nya 10 kan harusnya ya. Ini B-nya 10. Ya. Kemudian tuh, A-nya ada 132 ya, bukan 32 ini. Kenapa enggak kesimpen? Oke. Nah,
Jadi, kalau yang metode momen ini relatif lebih simpel ya, lebih simpel, karena menentukan X-nya pokoknya tahun pertama 0. Tahun berikutnya 1, berikutnya 2, naik 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 sesuai dengan jumlah tahunnya, ya. Karena di sini rumusnya ada yang mengharuskan ada sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma X, makanya dibikin tabel seperti ini, ya. Nah, untuk, metode momen ini kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ada? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ada yang mau ditanya? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Gampang kan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, contoh soal yang saya kirim itu ada, data historisnya ada 8 tahun, ya. Kemudian penjualannya itu di sebelahnya itu, silahkan kalian kerjakan, membuat, apa namanya, buat peramalan metode setengah rata-rata selama ini nggak ada selama berapa tahun ya, selama, 5 tahun ke depan, ya. Jadi latihan ini data historis yang tersedia tahun 2013 sampai tahun 2020. Nah, kemudian, penjualannya ada di sebelahnya, buat peramalan penjualan dengan metode setengah rata-rata dan momen ya. Itu tadi baru saya tulis 1 karena tadi saya lupa kalau hari ini sudah saya jelaskan tentang metode metode momen dan pertanyaannya adalah buat peramalan penjualan tahun 2022 sampai dengan 2027. Silakan ditulis, nanti lupa. Ya, buat peramalan penjualan tahun 2022 sampai dengan 2027. Ya, dengan metode setengah rata-rata atau semi average dan metode momen. Oke? Oke, silakan dikerjakan kalau nggak ada yang ditanyakan lagi. Kalau nggak ngerti langsung tanya ya, jangan diem. Nanti Ibu nggak tahu apakah kalian ngerti atau enggak. Ya, terutama yang semi average ya. Jadi data historisnya itu ada 8 tahun. Dan sebenarnya apa yang sudah saya share di grup itu, kan datanya 9 tahun ya, data historisnya itu sebetulnya sudah bisa mewakili kalau Anda, apa namanya, datanya ternyata genap seperti yang barusan saya kirim soalnya itu ya. Jadi nanti, tinggal kalian, sesuaikan, itu sebetulnya, sudah mewakili pertanyaan kalau Anda pengen tahu kalau datanya genap dan datanya ganjil, setelah dibagi 2 itu tidak ada tengah-tengahnya gitu ya. Silakan. Ini, di sini ada yang bergabung dengan kita ya, saya perkenalkan itu ada namanya Ibu Ratri. Beliau ini dosen baru dan beliau juga mengajar Menpro, tapi tidak di kelas kalian ya. Mungkin kalian tanda tanya ya, siapa ini kok ada nama Ibu Ratri gitu ya. Bu Ratri ini dosen ABT juga ya. Monggo Bu Ratri pernah ngajar kelas ini belum ya? Belum ya? Oh, enggak kedengeran kelihatannya. Oke, silakan dikerjakan ya. Ibu, deadline Ah, tugasnya jam berapa ya, Bu? kenapa emang? Udah sekarang dikerjain dulu. Ah, Nanti ngumpulnya nanti, tanyanya nanti. Sekarang kerja dulu. di drive ya, Bu ya? Ya, sekarang Iya, Bu. kerjain itu Kasih, enggak Bu. lama. Itu enggak lama ya. Iya, Coba Ibu. dulu dicoba. Nanti kalau kesulitan nanya ke Ibu. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Tapi
belum susah kok itu. Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh, silakan Ilham. Iya, untuk interval X-nya itu kira-kira berapa ya, Bu? Mungkin tadi saya terlewat. Untuk 1. interval X-nya adalah 1. tetap 1 ya, Bu? Tidak 1. lebih dari 1 tetap ya, Bu? Iya. Oke, baik, Bu. 1. 2 itu kalau kondisi khusus ya. Jadi kalau semi average itu wajib 1 ya, tidak boleh lebih. Tapi kalau nanti misalnya least square itu boleh 2. Tapi kan Ibu belum menjelaskan tentang least square kan? Tadi baru Iya, Bu. momen ya. Momen 1 kan, dari tahun pertama dimulai dengan angkanya 0 ya, tahun berikutnya 1, tahun ketiga 2 dan seterusnya. Ya. Iya, baik. Ya baik, terima kasih, Bu. Oke. Yang lain silakan. Jangan malu bertanya sesat di jalan nanti ya. Ibu, saya mau bertanya. Ya, apa, Lanang? Buat N-nya itu gimana sih, Bu? Apa? Yang N, cara nyari N-nya, Bu. N itu jarak rata-rata X1 dan rata-rata X2. Ya. Kamu lihat yang sudah Ibu share. Di grup yang contoh sebelum soal itu kan ada yang foto pertama. Itu kan ada tuh yang Ibu sudah share. Itu kan ada. Cuman yang membedakan adalah itu ganjil. Angkanya ganjil. Jadi untuk rata-rata X1 dan X2-nya itu sama, cuma dikurangi yang yang tengah-tengah aja itu. Yang tengah-tengah yang Ibu sudah share itu kamu lihat itu sudah sama kayak gitu, hanya dikurangi yang tengah-tengah itu loh, yang yang tahun berapa ya? Coba saya cek dulu deh. Yang tahun 97 itu kan tahun 93 sampai dengan 2001 ya. Itu ada 9 tahun data historis. Nah, kalau ganjil seperti ini kemarin kan Ibu sudah jelaskan ya. Kalau ganjil seperti ini nih Ibu sudah jelaskan di tahun yang tengah-tengah ini untuk tahunnya itu tetap diperhitungkan untuk menghitung N. Ya. Tapi untuk menghitung rata-rata X1 dan rata-rata X2 itulah yang membedakan, yaitu rata-rata X1 kalau yang tahun 97 itu tidak diperhitungkan, berarti rata-rata X1-nya dibagi 4. Kalau diperhitungkan, berarti yang 225 tahun 97 itu bisa dihitung ke atas dan bisa dihitung ke bawah. Ya, jadi dua cara. Nanti kalian tinggal mau milih yang mana ya. Nah, kemudian untuk N-nya tahunnya itu tetap, makanya di situ kan ada. Kan di situ saya sudah memberikan dengan jelas itu ada kotak-kotak, ada angka 1 sampai dengan 5. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang Lanang tanyakan itu soal itu kan tahunnya 8, berarti artinya apa? Ya tinggal 97 aja itu dihilangkan. Ya kan? Oh. Oke? Oke, Ibu. Ya. Terima kasih, Bu. Ibu maaf, saya juga kurang paham. Maksudnya tadi kenapa bisa dihilangkan ya, Bu? Loh, kan soalnya cuma 8 tahun yang Ibu Oh. Yang soal dari Ibu kan cuma 8 tahun itu saya data yang historis. ini, Bu, yang awal yang contohnya Ibu. Yang contohnya itu yang dihilangkan itu data penjualannya, tapi tahunnya untuk menghitung N tetap. Karena sebenarnya ada, maksudnya bukan dihilangkan, tidak dihitung. Ya, nanti dihilangkan dikira dihilangkan semua. Tidak diperhitungkan di rata-rata X1 dan rata-rata X2 atau tetap diperhitungkan, tapi 225 itu masuk di rata-rata X1 dan masuk di rata-rata X2 sehingga pembaginya bukan 4 tapi 5. Gitu. Oke, Teresia? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sudah oke. Yang lainnya? Silakan kalau ada yang masih
mengganjal ditanyakan biar nanti nggak ada dusta di antara kita ya. Nggak kelihatan Ilham. Kelihatan Ibu. Bisa nggak kamu share screen? Tadi yang Ibu bilang Ora ketok. dari Tahu nggak ora ketok kamu? Coba di foto terus di share screen bisa nggak? Nggak kelihatan. HP Bu, soalnya listriknya mati Bu. Oh, kalau nggak kamu foto, masukin di grup, Ibu lihat. Di foto, terus dimasukin di grup biar Ibu lihat. Bu, ternyata saya salah Bu. Nggak jadi. Bu. Hah? Ya intervalnya X-nya saya salah tadi. Kok tahu kalau salah? Iya, soalnya saya mulainya dari 0 Bu. Terus Yang mana? Ya itu benar kalau yang momen. yang setengah rata-rata Bu, saya salah Bu. Iya. Oh, kalau setengah rata-rata itu sesuai dengan judulnya harus dibagi 2 dulu. Bagi 2, ada kelompok I1, ada kelompok I2. Kalau yang 0 itu tinggal rubah aja itu yang jadi momen yang barusan Ibu jelaskan tadi. Iya, berarti saya salah Bu. Saya ulang dulu Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Malah bagus kalau sudah disadari kesalahannya, berarti nanti kan nggak salah lagi. Yang X2 ini kan hasilnya koma ya waktu dibagi. Masa? Oh iya. Ya kan? Itu dibuletin apa dibiarin? Boleh dibuletin boleh. Ke atas ya Bu, apa ke bawah kalau kayak gini? Kalau Tergantung. Di bawah 5 atau di atas 5? pas 5 Bu. Pas 5 ya udah ke atas aja nggak apa-apa. Ke atas aja ya Bu, artinya 4.223. Oke. Baik, makasih Bu. Oke.